Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ulun Fitri Andriani dengan NIM 240101010198, lokal C angkatan 2024. Di sini Ulun ingin menjelaskan materi yang berjudul Konsep Fitrah dalam Filsafat Pendidikan Islam. Nah, jadi konsep fitrah dalam filsafat pendidikan Islam itu merupakan prinsip dasar yang menekankan sifat bawaan manusia yang murni dan cenderung kepada keesaan Allah, tauhid sejak lahir. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, surah Ar-Rum ayat 30 yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah dari Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah tersebut. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakannya manusia tidak mengetahuinya. Pendidikan Islam bertujuan menjaga, mengembangkan, dan menyempurnakan fitrah ini agar terhindar dari pengaruh lingkungan yang merusak. Melalui pendekatan holistik yang melibatkan dimensi rohani, akal, emosi, dan jasmani. Karakteristik fitrah manusia. Fitrah manusia merupakan konsep fundamental dalam Islam yang menggambarkan kondisi asli dan suci manusia sejak dilahirkan. Fitrah ini bersifat universal, artinya dimiliki oleh seluruh manusia tanpa membedakan suku, ras, maupun budaya. Selain itu, fitrah juga bersifat tetap, tidak berubah secara hakiki, namun dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pendidikan, lingkungan sosial, budaya, dan pola asuh. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Quran Surah Ar-Rum ayat 30. Ayat ini menegaskan bahwa fitrah manusia pada dasarnya cenderung kepada kebenaran dan tauhid. Namun, penyimpangan dapat terjadi bukan karena fitrah itu rusak, melainkan karena pengaruh luar yang salah. Secara konseptual, fitrah manusia mencakup dua dimensi utama. Pertama, fitrah taklifiyah, yaitu kemampuan dan kesadaran manusia untuk memilih, berpikir, dan bertanggung jawab terhadap perbuatannya, termasuk dalam hal keimanan, ibadah, dan akhlak. Manusia diberi akal dan kehendak bebas sehingga mampu membedakan antara yang benar dan yang salah. Kedua, fitrah tadayuniyah, yaitu kecenderungan alamiah manusia terhadap nilai-nilai religius dan kebutuhan dasar, seperti naluri bertahan hidup, mencintai kebaikan, keadilan, serta dorongan untuk menyembah Tuhan. Rasulullah SAW menegaskan hal ini dalam hadis yang sangat terkenal, yang artinya setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa fitrah manusia sejak lahir adalah suci dan lurus. Namun, arah perkembangannya sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan lingkungan. Oleh karena itu, pendidikan memiliki peran strategis dalam menjaga dan mengarahkan fitrah agar tetap berada pada jalan yang benar. Dalam konteks pendidikan Islam, fitrah manusia perlu dijaga melalui 3 tahapan utama. Pertama, pemeliharaan fitrah hifz al-fitrah, yaitu menjaga kesucian dan potensi dasar manusia agar tidak rusak oleh pengaruh negatif seperti akhlak buruk, kekerasan, atau pemikiran yang menyimpang. Kedua, pengembangan fitrah, tanmiyah al-fitrah, yaitu menumbuhkan potensi akal, spiritual, emosional, dan jasmani secara seimbang melalui proses pendidikan yang terarah. Ketiga, penyempurnaan fitrah, takmil al-fitrah,
yaitu mengarahkan seluruh potensi manusia agar mencapai tujuan tertinggi penciptaannya, yaitu beribadah kepada Allah dan menjalankan tugas sebagai khalifah di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Implikasi dalam filsafat pendidikan Islam. Pendidikan Islam yang berlandaskan konsep fitrah menjadikan tujuan utamanya adalah pembentukan insan kamil, yaitu manusia paripurna yang seimbang antara aspek rohani, akal, dan jasmani, serta mampu memberi manfaat bagi masyarakat dan alam semesta. Insan kamil tidak hanya saleh secara individual, tetapi juga memiliki kepedulian sosial sehingga menjadi rahmatan lil alamin. Implikasi pertama dari pendidikan berbasis fitrah adalah kurikulum yang terintegrasi dengan nilai tauhid. Tauhid menjadi landasan utama dalam setiap mata pelajaran, sehingga ilmu tidak dipisahkan dari nilai keimanan. Ilmu pengetahuan dipandang sebagai sarana untuk mengenal kebesaran Allah, bukan sekedar alat pencapaian duniawi. Implikasi kedua adalah penggunaan metode pengajaran yang sesuai dengan fitrah manusia, seperti metode keteladanan atau qudwah, dialog atau hiwar, dan pembiasaan atau ta'wid. Rasulullah SAW adalah teladan utama dalam pendidikan, sebagaimana firman Allah, yang artinya, "Sungguh, pada diri Rasulullah terdapat teladan yang baik bagi kalian." Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Metode dialog juga penting karena menghargai akal dan potensi berpikir peserta didik. Sementara pembiasaan melatih konsistensi dalam amal soleh. Implikasi ketiga adalah peran guru sebagai pembimbing dan fasilitator, bukan sekedar pemberi hafalan. Guru dituntut memahami potensi, bakat, dan perbedaan individual peserta didik. Pendidikan Islam menolak pendekatan yang hanya menekankan hafalan kognitif tanpa pemaknaan, karena hal tersebut dapat menghambat pengembangan fitrah. Sebaliknya, pendidikan harus mendorong eksplorasi potensi bawaan agar peserta didik mampu menjalankan perannya sebagai khalifah Allah di bumi. Dengan demikian, filsafat pendidikan Islam berbasis fitrah tidak hanya membentuk manusia cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia, beriman kuat, dan bertanggung jawab terhadap diri, masyarakat, serta lingkungannya. Contoh penerapan fitrah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penerapan fitrah di lingkungan keluarga. Keluarga adalah madrasah pertama bagi anak, tempat fitrah mulai tumbuh dan dibentuk. Orang tua memiliki peran sentral dalam menjaga kemurnian fitrah anak. Salah satu bentuk penerapan fitrah tauhid adalah membiasakan anak mendengar bacaan Al-Quran sejak usia dini, baik melalui murotal di rumah maupun dengan membacakan ayat-ayat pendek sebelum tidur. Kebiasaan ini menanamkan ketenangan batin dan kedekatan anak dengan kalam Allah secara alami. Selain itu, orang tua dapat mengenalkan kisah para nabi dan sahabat sebagai teladan akhlak, kejujuran, dan keteguhan iman. Cerita-cerita tersebut menyentuh sisi emosional anak dan menguatkan fitrah moralnya. Pembiasaan sholat berjamaah di rumah juga sangat penting, karena sholat tidak hanya melatih ibadah, tetapi juga disiplin, tanggung jawab, dan rasa kebersamaan dalam keluarga. Contoh konkret lainnya adalah melibatkan anak dalam kegiatan Ramadan, seperti menyiapkan sahur dan berbuka puasa bersama. Kegiatan ini mengasah empati, kepedulian sosial, serta rasa syukur. Dengan demikian, fitrah sosial dan spiritual anak berkembang secara seimbang melalui pengalaman langsung, bukan sekedar nasihat lisan. Yang kedua, penerapan fitrah di sekolah atau madrasah.
Sekolah atau madrasah berfungsi sebagai lingkungan kedua setelah keluarga yang sangat berpengaruh dalam mengembangkan fitrah peserta didik. Guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing fitrah. Dalam pelajaran akidah, misalnya, guru dapat menerapkan metode diskusi kelompok untuk memberi ruang kepada siswa bertanya dan berpikir kritis tentang keesaan Allah. Metode ini menumbuhkan fitrah pencari kebenaran dan menghindarkan siswa dari sikap menerima secara dogmatis tanpa pemahaman. Selain itu, pembelajaran kontekstual seperti kegiatan berkebun, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, atau observasi alam, nah itu dapat digunakan untuk mengaitkan konsep fitrah dengan tugas manusia sebagai khalifah di bumi. Melalui kegiatan tersebut, siswa belajar bahwa menjaga alam adalah bagian dari ibadah dan amanah Allah. Hal ini menumbuhkan kesadaran ekologis sekaligus memperkuat fitrah tanggung jawab dan kepedulian. Guru juga menanamkan nilai fitrah moral melalui keteladanan seperti bersikap adil, jujur, dan menghargai perbedaan. Keteladanan ini seringkali lebih efektif daripada sekedar penyampaian teori. Yang ketiga, penerapan fitrah dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, fitrah tercermin melalui sikap dan pilihan hidup seseorang. Orang dewasa dapat menerapkan fitrah dengan memilih pekerjaan yang halal dan bermanfaat bagi orang lain. Misalnya, menjadi pendidik, tenaga kesehatan, atau aktif berbagai ilmu dan pengalaman di komunitas masjid. Aktivitas tersebut menunjukkan bahwa fitrah manusia pada dasarnya cenderung kepada kebaikan dan kebermanfaatan sosial. Selain itu, dalam era digital, menjaga fitrah moral menjadi tantangan tersendiri. Mendidik diri dan keluarga untuk menghindari gosip, ujaran kebencian, dan konten negatif di media sosial merupakan bentuk nyata menjaga fitrah dari pencemaran lingkungan. Membiasakan komunikasi yang santun, saling menghormati, dan tolong-menolong dalam masyarakat juga memperkuat fitrah sosial yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Yang keempat, penerapan fitrah pada diri sendiri. Penerapan fitrah tidak akan sempurna tanpa kesadaran pribadi. Setiap individu perlu melakukan muhasabah atau refleksi diri secara rutin. Misalnya, setelah sholat atau sebelum tidur. Muhasabah membantu seseorang mengevaluasi apakah perilaku, niat, dan pilihan hidupnya masih sejalan dengan fitrah tauhid dan nilai kebaikan. Contoh sederhana adalah mengontrol konsumsi media dengan memilih tontonan dan bacaan yang mendidik serta memperkuat iman, bukan yang merusak akhlak. Selain itu, membiasakan diri untuk bersyukur, bersabar, dan memperbaiki kesalahan merupakan upaya menjaga fitrah agar tetap lurus meskipun menghadapi godaan dan tekanan kehidupan modern. Saya mengambil penjelasan yang telah saya paparkan tadi bersumber dari Fathur Rahman MPDI, jurnal tentang konsep fitrah dalam pendidikan Islam tahun 2019, dan dari Mujahid, jurnal tentang konsep fitrah dalam Islam dan implikasinya terhadap pendidikan Islam tahun 2005. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat ulun sampaikan. Salah khilafnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.